Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Patricia. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang self-love. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang self-love, kita harus tahu dulu apa itu self-love. Sedangkan self-love sendiri adalah sesuai dengan bahasa Inggrisnya ya. Self-love itu mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri bukan berarti kita memenuhi seluruh keinginan kita saat itu juga. Namun lebih tepatnya, self-love itu bagaimana kita menerima dan memperlakukan diri kita dengan baik dan apa adanya. Jadi kita bahas dulu beberapa konsep yang salah tentang self-love. Yang kita tahu, self-love itu bukan berarti kita ini narsis atau terlalu percaya diri. Kita juga tahu kalau misalnya self-love ini bukan berarti kita ini egois. Jadi tidak mau mendengarkan apa kata orang, kita merasa menang sendiri. Self-love juga bukan berarti kita semena-mena terhadap orang lain. Nah, sekarang kita bahas sebenarnya apa sih self-love itu? Poin yang pertama, membuat batasan dengan orang lain. Jadi kita harus memilah siapa saja orang yang bisa masuk ke dalam circle kita. Jadi bukan berarti kita tidak mau berteman dengan siapa saja, bukan itu. Tapi lebih tepatnya kita membatasi siapa yang bisa masuk ke circle kita secara mendalam atau hanya di kulit luarnya saja. Karena tidak semua orang yang ada di sekeliling kita itu bisa memberikan dampak positif. Kalau misalnya dia memberikan dampak negatif, lebih baik kita hindari atau bahkan kita jauhi. Lalu poin yang kedua, menghargai pencapaian diri. Sebagai manusia kita membutuhkan pengakuan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya setiap langkah yang kita capai itu kita apresiasi. Kayak misalnya kita mempunyai tujuan, saya sendirilah. Saya memiliki tujuan dalam 1 tahun ke depan saya harus turun 20 kilo. Nah, setiap 5 kilo yang saya capai, saya harus bisa memberi apresiasi pada diri kita sendiri. Jadi jangan sampai tidak diapresiasi sama sekali, karena bagaimanapun kan diri kita sudah berusaha. Lalu poin yang ketiga, tidak menyangkal perasaan dan emosi. Bagaimanapun sebagai manusia, kita memiliki perasaan dan emosi. Ketika kita merasa marah, kita merasa sedih, jangan sampai perasaan-perasaan yang muncul itu kita pendam. Karena ketika kita memendam perasaan yang meledak-ledak, itu efeknya tidak akan baik bagi kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita bisa meluapkan emosi kita, perasaan kita ke arah yang positif. Kayak misalnya, saya merasa marah, perasaan tersebut meledak-ledak, lebih baik saya mengalokasikan emosi saya tersebut ke olahraga atau dengan menari atau dengan menulis, macam-macam. Apapun yang kalian sukai bisa kalian lakukan. Oke, lanjut ke poin keempat, yaitu memberi dukungan pada diri sendiri. Memberi dukungan pada diri sendiri ini menurut saya cukup penting ya, karena kita tidak bisa mengharapkan orang lain bisa berada di sisi kita secara terus-menerus. Oleh karena itu, kalau misalnya bukan kita, siapa yang bisa mendukung diri kita? Apalagi kalau menurut saya, kita sendiri yang paling tahu bagaimana kondisi kita saat itu. Sedangkan orang lain tidak bisa memahami diri kita secara mendalam. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya kita bisa memberikan dukungan pada diri kita sendiri. Lanjut ke poin yang kelima, yaitu menjadi versi terbaik dari diri. Dengan kita melakukan step-step tadi yang ada 4 yang tadi saya sebutkan, itu anggapannya kita bisa mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sih. Jadi self-love itu yang pertama tadi membuat batasan dengan orang lain, yang kedua menghargai pencapaian diri, ketiga tidak menyangkal perasaan dan emosi, yang keempat memberikan dukungan pada diri sendiri, dan yang kelima menjadi versi terbaik bagi diri sendiri. Oke, kita lanjut ke aspek dalam self-love. Jadi self-love sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah self-awareness, yang kedua adalah self-worth, yang ketiga self-esteem, dan yang keempat adalah self-care. Nah, self-awareness sendiri ini adalah bagaimana kita menyadari dari pikiran kita, emosi kita. Karena dari pikiran dan emosi kita ini bisa menentukan tindakan apa yang dapat kita lakukan. Jadi contohnya,
ketika kita berada di lingkungan, misalnya kita punya teman namanya X. Nah, ketika kita berada di sekitar Mr. X, pikiran yang sering muncul adalah pikiran-pikiran yang negatif. Sedangkan emosi yang muncul, mungkin kita bisa menjadi cepat marah atau misalnya mudah merasa sedih. Nah, dari pikiran dan emosi yang muncul itu, kita bisa menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan. Alangkah lebih baiknya karena pikiran dan emosi yang muncul itu lebih ke arah hal-hal yang negatif, lebih baik kita mengurangi intensitas untuk bertemu dengan Mr. X. Karena ketika kita menyadari emosi dan pikiran kita bisa menghindarkan diri kita dari kondisi-kondisi atau situasi yang kurang nyaman. Itu self-awareness. Lalu yang kedua adalah self-worth. Self-worth ini lebih ke arah kita mengetahui betapa berharganya diri kita. Jadi terlepas dari pencapaian atau kompetensi yang kita punya ya. Jadi tanpa status, tanpa pencapaian, tanpa kompetensi apapun, kita bisa melihat seberapa berharganya diri kita. Itu self-worth. Lalu yang ketiga, self-esteem. Self-esteem ini lebih ke arah pencapaian-pencapaian, status, ataupun kompetensi yang kita miliki. Jadi kalau kita bisa bilang self-esteem ini adalah baju yang kita kenakan, yaitu kita bisa memilih, kita bisa membeli baju apa yang kita inginkan. Tapi self-worth ini lebih ke arah diri kita. Jadi kita, walaupun diri kita tidak menggunakan baju bagus, kita tetap bisa melihat nilai-nilai atau hal-hal apa saja yang positif yang kita miliki. Itu bedanya self-esteem dan self-worth. Lalu yang terakhir adalah self-care. Self-care ini lebih ke arah bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita. Misalnya olahraga, lalu dengan mengonsumsi makanan-makanan yang baik, yang sehat, mendengarkan musik yang enak, lalu berkumpul dengan orang-orang yang baik. Itu merupakan salah satu cara untuk self-care. Karena self-care sendiri bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tapi juga menjaga kesehatan mental. Oke, kita lanjut ke apa sih pentingnya self-love itu? Nah, di sini aku menuliskan ada 4 ya pentingnya self-love. Jadi yang pertama adalah mendapatkan kepuasan hidup. Jadi dengan kita melakukan self-love, kita bisa merasa lebih puas dengan hidup kita. Jadi bukan berarti kita pasrah dengan apa yang terjadi, tapi lebih ke arah kita bisa melihat sisi positif dari setiap kejadian yang kita alami. Jadi tidak hanya kita merasa sedih, tidak hanya merasa kecewa dengan kehidupan, tapi kita bisa melihat nilai-nilai positif apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Itu yang pertama. Kedua adalah membiasakan diri untuk hidup sehat. Jadi seperti yang kita tahu bahwa salah satu aspek dari self-love adalah self-care. Jadi ketika kita melakukan self-love, secara otomatis kita akan membiasakan diri kita untuk hidup sehat. Lalu yang ketiga, self-love itu bisa meningkatkan harga diri. Karena tadi juga ada 2 aspek dari self-love sendiri adalah self-worth dan self-esteem. Ketika kita bisa melihat nilai yang kita miliki, nilai dari diri kita, lalu kita juga memiliki pencapaian-pencapaian tertentu, itu akan secara tidak langsung akan meningkatkan harga diri kita. Oke, lalu yang keempat adalah mengurangi resiko terkena gangguan mental. Nah, untuk yang keempat ini lebih ke arah begini. Ketika kita memiliki penilaian yang jelek tentang diri kita juga tidak memiliki pencapaian apapun, dan akhirnya itu bisa merembet ke rasa percaya diri kita. Nah, ketika kita memiliki rasa percaya diri yang rendah, itu bisa membuat kita merasa insecure, tidak nyaman. Contoh nyata, ada seseorang yang tidak memiliki kepercayaan diri terhadap tubuhnya. Dia merasa bahwa tubuhnya yang sudah kurus itu masih gemuk. Nah, gangguan-gangguan apa yang bisa saja muncul? Gangguan yang pertama mungkin saja dia bisa merasa cemas terhadap pandangan orang lain. Lalu yang kedua, dia juga bisa muncul gangguan makan, lebih ke arah anoreksia atau bulimia. Nah, itu gangguan-gangguan yang bisa muncul karena kita merasa diri kita rendah, seperti itu. Nah,
Selanjutnya, bagaimana sih cara menumbuhkan self love? Jadi di sini ada beberapa poin tentang cara menumbuhkan self love, yaitu yang pertama, kenali diri sendiri. Kita harus tahu apa sih yang menjadi kelemahan-kelemahan kita saat ini, lalu impian apa yang ingin kita capai. Sedangkan selain itu juga bisa kita pertanyakan kekuatan-kekuatan apa yang kita miliki. Dengan kita mengetahui setiap kelemahan yang kita miliki, kita bisa mencari cara bagaimana untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita itu. Yang kedua, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Secara tanpa sadar, kita dari kecil sudah dibiasakan untuk memiliki jiwa kompetitif. Kayak misalnya pada saat TK saja, kita ada lomba lari, lomba cepet-cepetan. Nah, secara tidak sadar itu yang membentuk kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti yang kita tahu, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi misalnya saya sendiri memiliki kelebihan tertentu, sedangkan orang lain juga memiliki kelebihan yang belum tentu saya miliki. Seperti itu. Oleh karena itu, janganlah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena kita memiliki tujuan kita masing-masing. Dengan kita tidak membandingkan diri dengan orang lain, kita bisa menjalani tujuan kita atau menggapai tujuan kita tanpa beban. Yang ketiga, jangan khawatir tentang pendapat orang lain. Nah, kita sendiri tidak bisa mengontrol orang lain untuk tidak berpendapat, tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk memilah apa yang ingin kita dengar atau apa yang akan kita dengar dan apa yang akan kita lakukan. Karena kita sendiri tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada tujuan Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut, yaitu kita lebih banyak mendengar dan tidak banyak berbicara. Lalu yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita juga tahu bahwa Tuhan menciptakan kita ini unik dan memiliki potensinya yang berbeda-beda. Tidak masalah kita melakukan kegagalan dalam hidup, karena dengan adanya kegagalan itu kita bisa belajar dan memperbaiki diri untuk kedepannya. Lalu yang kelima, memaafkan dan melepaskan kesalahan masa lalu. Kembali lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi pasti di masa lalu kita pernah melakukan banyak kesalahan, tapi bagaimana cara kita belajar dari masa lalu tersebut, memaafkan diri kita dan berusaha memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik di kedepannya. Yang keenam adalah bergaul dengan orang yang memberikan pengaruh baik. Jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan self-love bila lingkungan kita merupakan lingkungan-lingkungan yang negatif. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita memiliki lingkungan yang positif, yang bisa berpengaruh baik, yang memberikan pandangan-pandangan yang positif, bisa membangun kita dan menerima kita apa adanya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kita tahu sama tahu bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik endingnya. Begitu juga dengan self-love. Ketika kita terlalu mencintai diri kita sendiri, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang narsis dan egois. Kita tidak akan mau mendengarkan perkataan orang lain. Jadi, alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menyeimbangkan hal tersebut dengan cara kita lebih peduli kepada lingkungan dan orang lain. Nah, last but not least, kata-kata terakhir dari saya adalah love yourself first before you love someone else. Karena bagaimana kita bisa mencintai orang lain apabila kita tidak mengerti dan memahami diri kita sendiri. So, jangan lupa kita harus cintai diri kita sebelum kita mencintai orang lain. Nah, sekian dari saya tentang self-love. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ketik di kolom komentar di bawah. Oke, stay tune untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. See you!